subversi demokrasi modern dan pemerintahan Islam oleh sistem riba. Jadi kalau kita berbicara masalah demokrasi, tentu sangat tidak asing dalam benak kita. Kalau saya mengatakan demokrasi itu apa, tentu akan ada banyak terminologi, akan ada banyak konsep mengenai demokrasi, di mana demokrasi sangat terkenal dengan istilah bahwa dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi semua kedaulatan yang pada awalnya dikendalikan oleh seorang raja, itu kemudian beralih dan kedaulatan itu diperoleh oleh masyarakat, yang dimana masyarakat bebas dan bebas untuk kemudian memilih siapa pemimpinnya dan kemudian berkehendak untuk memberikan hak suara terhadap siapa yang kemudian yang ingin ia pilih. Jadi demokrasi ini merupakan suatu sistem yang bisa dibilang merupakan konsekuensi daripada sistem monarki. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa sistem monarki itu merupakan sistem kerajaan di mana politik keturunan, sistem politik keturunan itu sangat kental pada saat itu. Jadi siapapun yang kemudian menjadi raja, suatu saat nanti ketika ia memiliki anak, misalnya anak laki-laki, maka tahta kerajaan itu kemudian akan diserahkan kepada seorang anak, anak laki-laki mereka. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu kritikan bagi sistem monarki. Kenapa kemudian sistem monarki itu tumbang dan tergantikan oleh sistem demokrasi? Karena tidak semua masyarakat itu bebas dalam memilih, tidak semua warga negara dalam satu daerah itu bebas untuk menentukan siapa yang kemudian menjadi pemimpin mereka dan akan menjadi representasi daripada aspirasi-aspirasi mereka. Dan juga dianggap bahwa monarki itu merupakan suatu sistem kekuasaan yang semena-mena, dalam artian apapun yang kemudian menjadi kebijakan dan peraturan seorang raja kita harus ikuti dan tidak boleh kita bantah. Karena pada saat itu sistem monarki atau sistem kerajaan dan seorang raja dianggap sebagai wakil Tuhan, yang dimana warga negara atau seluruh masyarakat harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang raja. Karena raja mengakui dirinya sebagai wakil Tuhan. Jadi apa yang kemudian dikehendaki oleh raja itu merupakan semata-mata adalah kehendak Tuhan. Maka kemudian apapun yang dikatakan oleh raja harus kita ikuti. Nah, itu yang kemudian tidak dikehendaki oleh semua warga masyarakat, sehingga sistem-sistem itu yang dulunya kemudian berkembang pesat akhirnya kemudian diubah dan mencapai di puncaknya di seorang raja di Inggris itu kemudian ditumbangkan oleh masyarakat yang memang tidak sependapat dan tidak sesuai dengan apa yang kemudian diinginkan oleh warga masyarakatnya. Jadi hadirnya sistem demokrasi ini karena atas kehendak bebas daripada masyarakat, di mana pada masa Renaissance terjadi perselingkuhan. Sebelumnya ada namanya masa kegelapan. Masa kegelapan ini adalah masa di mana masa keemasan masa keemasan gereja dengan kekuasaan. Dalam artian bagi kita mengatakan bahwa itu adalah masa kegelapan karena ilmu pengetahuan kemudian direduksi oleh gereja atau kaum gerejawan. Karena misalnya Galileo Galilei, kemudian Copernicus yang kemudian melahirkan teori baru dan menemukan ilmu pengetahuan baru yang kemudian itu bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran gereja, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak sesuai dan dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja. Lalu kemudian hal itu ditolak oleh kaum gereja dan dianggap melawan suatu sistem. Kalau kita sebut dalam agama itu adalah ajaran-ajaran bid'ah, misalnya seperti itu. Nah, dari situ kita anggap bahwa itu adalah masa kegelapan di mana ilmu pengetahuan tidak dikembangkan dan direduksi oleh kaum gerejawan, di mana pada saat itu kaum gerejawan berkuasa dan memiliki otoritas yang sangat luar biasa, disebabkan karena kaum gerejawan memiliki relasi dengan kekuasaan, memiliki relasi dengan raja untuk bagaimana kemudian mengendalikan dan mengelola sistem sosial dan sistem politik yang ada. Jadi tugas gereja pada saat itu adalah melakukan dogmatisasi terhadap masyarakatnya agar supaya
aturan-aturan yang kemudian diberikan, yang diselenggarakan oleh raja itu kemudian dilaksanakan dan diimplementasikan secara sepenuhnya oleh masyarakatnya. Nah, jadi tugas gereja adalah memberikan dogmatisasi atau mengindoktrinasi secara rohani, memberikan efek candu terhadap masyarakat agar supaya masyarakatnya agar supaya masyarakatnya seolah-olah ini merupakan suatu takdir, ini merupakan suatu determinasi ketuhanan, ya. Jadi ini adalah takdir Tuhan, di mana apapun yang kemudian terjadi di setiap kehidupan mereka, baik itu mengenai kebijakan-kebijakan politik, baik itu mengenai dinamika ekonomi maupun sosial, itu merupakan determinasi ketuhanan atau takdir daripada Tuhan. Padahal itu merupakan suatu aturan dan suatu desain yang didesain secara utuh dan secara sempurna oleh pihak kerajaan atau pihak raja dengan kaum gerejawan. Semata-mata mereka bertujuan untuk mendapatkan mendapatkan harta dan kekayaan atau yang kita sebut sebagai modal. Mereka melakukan akumulasi modal lewat perampasan lahan, lewat perampasan secara ekonomi maupun secara pendidikan terhadap masyarakatnya. Nah, dari sini, karena pada saat itu masyarakat atau orang-orang pada saat itu, ya, pada masa Renaissance, dianggap bahwa otoritas gereja dan kekuasaan raja dianggap tidak lagi sesuai dan tidak lagi berjalan bersamaan dengan apa yang dikehendaki oleh warga masyarakatnya atau warga negaranya. Maka kemudian lahirlah ilmuwan-ilmuwan, lahirlah para filsuf-filsuf yang kemudian memberikan segala macam ide dan pikiran mereka, dan terdapat gerakan-gerakan pemberontakan terhadap raja dan pihak gerejawan untuk bagaimana kemudian mengubah aturan-aturan, mengubah sistem perpolitikan, sistem ekonomi atau sistem pemerintahan. Disitulah masyarakat memiliki hak dan memiliki kebebasan untuk berbicara dan bersuara, karena memang pada dasarnya manusia memiliki fitrah berkehendak bebas, ya. Manusia memiliki suatu kekuasaan atau suatu kehendak terhadap dirinya untuk bagaimana kemudian mengaktualisasikan setiap potensi yang ia miliki. Jadi dengan adanya revolusi atau dengan adanya peristiwa Renaissance ini, atau yang kita kenal sebagai abad pencerahan, itu merupakan suatu masa keemasan bagi generasi-generasi selanjutnya. Disitulah lahir yang namanya filsuf-filsuf baru, misalnya seperti René Descartes, kemudian datanglah Thomas Aquinas dan teman-teman, ya. Dari berbagai macam peristiwa yang terjadi pada saat itu kemudian kalau kita mengerucut kembali pada persoalan demokrasi, disitulah kemudian awal mula dan cikal bakal hadirnya sistem demokrasi, di mana semua warga negara atau semua masyarakat memiliki hak dan memiliki kedaulatan terhadap dirinya maupun terhadap persoalan perpolitikan yang ada. Artinya bahwa mereka berhak untuk menentukan siapa yang bakalan menjadi kepala negara, untuk kemudian dijadikan sebagai representasi keinginan dan perwakilan untuk bagaimana kemudian mensejahterakan dan menerapkan keinginan-keinginan mereka. Jadi disitulah kemudian kita kenal sebagai Vox Populi Vox Dei, atau dari rakyat oleh rakyat kemudian untuk rakyat. Jadi kedaulatan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat. Demokrasi kata dasarnya atau secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos atau krates. Demos itu adalah Demos itu adalah kekuasaan atau kebebasan, sementara krates adalah rakyat. Jadi sistem demokrasi adalah sistem yang dimana masyarakat bebas berkehendak untuk memilih suatu pemimpin dan bebas berkehendak dengan atas dasar fitrah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara berbicara demokrasi, tentu memiliki latar belakang sejarah yang cukup luar biasa, di mana terjadi perpecahan demokrasi. Ada namanya demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, ya, banyak versi lah, tergantung wilayah-wilayah tertentu. Tapi pada dasarnya sistem demokrasi memiliki satu dasar pemikiran yang sama atau dasar pemikiran yang tunggal, yaitu demokrasi lahir dari ideologi sekularisme. Jadi di mana sekularisme ini
itu adalah ideologi yang kemudian memisahkan antara urusan-urusan agama dengan urusan-urusan dunia atau urusan negara. Nah, karena pada saat itu gereja atau agama pada saat itu dianggap sebagai suatu institusi yang cukup berperan dan cukup mempengaruhi cara berpikir masyarakat, yang kemudian berefek pada ketidakmampuan manusia atau suatu individu dalam berpikir, dan seolah-olah bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu hal yang baru, merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, sehingga kaum gerejawan memiliki otoritas dan dianggap tidak meniscayakan adanya suatu ilmu pengetahuan baru karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, hadirlah paham sekularisme. Ya, paham sekularisme ini adalah antitesa daripada gereja yang memiliki otoritas dan raja yang sewenang-wenang. Sekularisme kemudian menjadi ide dasar, ya, ide pokok dari sistem demokrasi. Nah, seiring berkembangnya zaman, demokrasi ini kemudian pada wilayah perekonomian itu menciptakan satu sistem juga, yaitu sistem kapitalisme, di mana karena terpisahnya agama dengan negara, maka tidak ada kontrol agama terhadap kendali ekonomi, ya. Jadi semua orang bebas untuk kemudian menumpuk-numpukan harta, ya, bebas untuk kemudian mengakumulasikan modal mereka, dan bebas untuk meraih harta kekayaan dengan metodologi dan cara apapun itu, asalkan itu membuat mereka kaya, membuat mereka memiliki harta yang banyak. Dengan cara apapun itu mereka lakukan, sehingga dengan cara kekerasan pun dan cara-cara eksploitatif pun itu kemudian berlaku bagi tiap individu.